Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sektor Food and Beverage ingin memaparkan materi tentang rahasia perbankan. Sebelumnya, perkenalkan kelompok kami yaitu Rina Zuliana, Fuzi Fajriatul Awaliyah, Norma Sheila Alamanda, dan Khairunisa. Oke, kita langsung aja ke materi yang pertama yaitu ada bank. Kalian tahu nggak sih bank itu apa? Jadi, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Jadi, kegiatan usaha bank itu ada apa aja ya? Yang pertama, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito, tabungan, dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Dan yang kedua itu memberi kredit pembiayaan. Dengan itu, bank dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sehingga perannya dalam kehidupan masyarakat adalah penting. Dan ada pula rahasia bank. Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpanan dan simpanannya. Secara teori, terdapat dua pendapat tentang rahasia bank, yaitu pertama, teori rahasia bank bersifat mutlak, yaitu bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun. Semua keterangan mengenai nasabah dan keuangannya yang tercatat di bank wajib dirahasiakan tanpa pengecualian dan pembatasan dengan alasan apapun dan oleh siapapun. Kedua, teori rahasia bank bersifat nisbi atau relatif, yaitu bank diperbolehkan membuka rahasia nasabahnya untuk suatu kepentingan mendesak, misalnya demi kepentingan negara atau kepentingan umum. Prinsip kerahasiaan bank bermula timbul dari tujuan untuk melindungi kepentingan nasabah bank agar terlindung kerahasiaan yang menyangkut keadaan keuangannya dan data pribadi nasabah. Tujuan tersebut terdapat pada Undang-Undang Perbankan Pasal 41 Ayat 1, yang isinya adalah permintaan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan hanya dapat dilakukan berdasarkan atas permintaan tertulis pimpinan Bank Indonesia atas permintaan Kementerian Keuangan, yaitu pejabat pajak dan Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara. Juga terdapat pada Undang-Undang Perbankan Pasal 42 Ayat 2 yang isinya permintaan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan hanya dapat dilakukan dengan memperoleh izin Bank Indonesia, permintaan tertulis kepada Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung atau Ketua Mahkamah Agung. Dan juga terdapat pada Undang-Undang Perbankan Pasal 44 yang isinya permintaan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan hanya dapat dilakukan dengan permintaan tertulis ahli waris sah nasabah simpanan. Dan juga terdapat sanksi. Sanksi apa aja sih? Yang pertama yaitu ada Pasal 47 Ayat 1 yang isinya tanpa perintah tertulis Bank Indonesia memaksa memberikan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya kepada bank dan pihak afiliasi, diancam pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 4 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar rupiah dan paling banyak 200 miliar rupiah. Dan terdapat juga pada pasal 47 ayat 2, yaitu anggota Dewan Komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi sengaja memberikan keterangan dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun, serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah.
Terdapat juga pada pasal 47 ayat 3 yang isinya yaitu anggota Dewan Komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan untuk kepentingan peradilan dan atau kuasa dari yang dibuat secara tertulis atau ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya 4 miliar rupiah. Contoh kasusnya terdapat pada pembobolan rekening dalam bank yang menimpa wartawan senior Ilham Bintang karena datanya yang terdaftar di sistem daring otoritas jasa keuangan atau OJK ini disalahgunakan. Dan kasus pelanggaran data pribadi nasabah bank adalah pelaporan perusahaan swasta di Tangerang, PT Bangun Teknik Utama atau BTU, atas peristiwa bocornya data rahasia perbankan milik perusahaan tersebut berupa print out rekening koran ke Polda Metro Jaya. Dalam laporannya, kebocoran data itu diduga dilakukan oleh salah satu oknum pegawai atau karyawan dari KCP Bank Mandiri Sumarkon Gading Serpong, Tangerang, Banten. Dalam proses pelaporannya, PT BTU melalui kuasa hukumnya membawa sejumlah barang bukti berupa percakapan via aplikasi WhatsApp, soft copy printout rekening koran, dan menghadirkan sejumlah saksi untuk memberikan keterangan kepada pihak kepolisian. Selanjutnya, ada beberapa solusi yang dapat ditawarkan terhadap kasus pembobolan rekening bank yang terjadi. Di antaranya, yaitu hindari menaruh buku tabungan dan kartu ATM secara sembarangan. Jika menggunakan m-banking, perhatikan akses yang diminta oleh aplikasi yang kita gunakan. Itu ada ganti PIN ATM secara berkala dan selalu tutup dengan tangan ketika menekan PIN. Dan yang terakhir yaitu gunakan digital banking agar transaksi tidak terduga bisa terrecord. Baik, segitu saja pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.